Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang data break ya, data break. Jadi sebelumnya kita udah mengenal apa itu notebook, apa itu query ya. Kita bisa melakukan operasi di kedua tools tadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di pertemuan awal kita sudah pernah membahas tentang katalog ya. Di katalog ini kita mempunyai eh, skema ya. Kita punya skema. Yang mana skema ini kalau kita lihat di sini bisa berisi dua hal. Yang pertama adalah bentuk tabel, yang kedua adalah bentuk eh, volume ya, bentuk volume. Nah, di pertemuan pertama kita sudah mencoba menambah data CSV ya, data CSV di marketing ini ya. Di marketing ini kita sudah coba tambahkan ada sekian puluh ribu baris ya. Ini ya sampel datanya. Oh iya, kita nggak bisa lihat ya. Kita bisa lakukan query di sini ya, yang sebelumnya. Nah, selanjutnya eh, kita akan melanjutkan belajar kita dengan mencoba menambahkan data yang bukan tabular. Ya, data yang bukan tabular itu bisa image, bisa video, bisa audio dan lain sebagainya ya. Jadi eh, kita kita akan coba dan kita akan coba gunakan deep learning ya, deep learning untuk melakukan klasifikasi. Jadi di sini di eh, repo yang sudah disediakan di awal, kita akan teman-teman bisa download ini ya, ada file kucing, ada lion ya. Eh, ini kalau kita buka isinya gambar ini ya. Ini kucing ya. Ini juga jenis kucing. Kucing itu jenisnya beda ya. Kemudian ada harimau. Sorry, singa ya, singa. Dan kita akan upload dua dua image ini ke dalam volume ya, ke dalam volume ya dengan menggunakan perintah upload file to volume ya. Jadi kita masuk di sini ya. Di sini kita akan create volume. Jadi bukan table ya, volume. Nama volumenya misal eh, lake volume misalnya. Kemudian ya manage volume ya, kita pakai manage volume. Kemudian eh, kita bisa masukkan ya data eh, image ya, data image atau data apapun yang formatnya bukan tabular karena kita ingin coba file yang berbeda atau format yang berbeda. Kita bisa upload di sini, upload ya. Ini udah saya siapkan. Sebentar saya cari dulu. Hmm, oke di mana ya? Saya lupa naruhnya ya. Oke, udah ketemu. Nah, saya drop di sini. Oke, ya udah upload. Ya. Jadi kita punya ceritanya kita punya image gitu ya atau data apapun ya teman-teman bisa taruh di sini ya image.
Di mana volume ini tadi memang digunakan untuk menyimpan data yang ya CSV juga boleh kita di sini, semi structure, JSON dan sebagainya, XML, ada unstructured juga boleh ya. Em, Tujuannya adalah data mentah ini terkadang memang tidak bisa langsung diolah skala skala apa secara sekaligus, tapi karena data ini adalah image, kita akan coba simulasikan untuk mengimplementasikan deep learning ya untuk melakukan klasifikasi. Ya, script deep learningnya sudah ada di sini. Kita menggunakan ResNet ya. Jadi kita pakai TensorFlow, Pandas dan sebagainya. Kemudian kita baca tadi image-image ya, file-file yang berada di volume ya, volume nanti ini kita sesuaikan ya volumenya, nama volumenya ya. Kemudian eh, kemudian kita akan eh, gunakan Pandas UDF. UDF itu user define function. Jadi kita bikin function ya, function custom, tujuannya adalah untuk melakukan klasifikasi ya, untuk predik kita menggunakan model ResNet ya. ResNet itu merupakan arsitektur CNN ya, eh, kalau nggak salah ya, menggunakan image, datasetnya adalah ImageNet. ImageNet ini merupakan data ImageNet. ImageNet itu merupakan data open data ya, open data yang memang eh, ada ada 1.000, kalau nggak salah ada 1.000 objek ya, ada 1.000 objek. Kalau objeknya ya tentu bisa cari ya, banyak objeknya ya. Poinnya adalah di training menggunakan 1 juta image ya, satu image dan 50.000 validation image, dan dites dengan 100.000 test image ya. Jadi jadi ResNet ini merupakan arsitektur yang sudah dilatih dengan data ini gitu lah mudahnya. Jadi kita tidak melakukan training data, tapi kita menggunakan pre-train data ya, pre-train model. Pre-train modelnya adalah ResNet tadi ya. Oke, oke, kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Nah, bagaimana mengakses ini? Ya, kita bisa gunakan notebook ya, yang tadi kita sudah pernah buka ya di sini ya. Kita bisa lanjutkan di sini. Kita bikin teks, implementasi eh, klasifikasi gambar dengan BaseNet. Oke, oke. Jadi kita punya section untuk membaca gambar tadi. Oke, kita pertama tentu kita akan coba melakukan atau membaca datanya ya, membaca datanya. Kita akan gunakan DB utils ya, DB utils. Mungkin kita bisa cek di sini. Eh, oke, ini kenapa nggak muncul yang tadi ya? DB utils adalah database adalah utilitas Databricks yang digunakan untuk eh, berinteraksi dengan environment Databricks ya, such as manage file ya dan sebagainya. Ya, cara bacanya adalah seperti ini. Oke, jadi kita gunakan perintah dbutils. Kita bisa buatkan buat script eh, script Spark untuk membaca atau untuk list eh, file di volume, kemudian klik tadi di yang tadi ya, di workspace text scheme.
Workspace like scheme. Di sebentar di sini ya, ini copy aja deh. Di sini volume, oke, dengan db utils. Oke. Oke, nah caranya seperti ini aja sih files ya, kita bikin variable files di mana kita akan list ya, list ls list ada apa aja sih atau ada file apa saja sih di like volume ini, di like volume itu yang ini tadi. Ya, jadi kalau kita tambah-tambah ya nanti kalau kita jalankan akan list gitu ya, list file tadi ya. Oke, kita coba jalankan. Ya, karena tadi ya ini speknya kecil jadi memang berat ya, lama gitu. Apalagi nanti bener-bener filenya banyak gitu ya. Nah, oke, kita punya filenya juga cukup besar ya. Bukan cukup besar, harusnya nggak besar sih ini. Kecil ya. Ada dua row, tiga detik. Nah, ini kita punya dua file di sini ada file ini ya. eh, Workspace, like scheme, like volume, cat, JPG gitu ya. Lion dan JPG ya. Kita punya dua file ini ya, file yang tadi ini gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat script gitu ya, script di Python. Nggak usah aja ya, nggak usah di full apa preview. Kita akan copy ini ya, kita akan copy. Oke, ini kita copy, kita masukkan di sini ya. Kode di sini kita paste. Jadi poinnya adalah script ini akan ya menginstal library seperti TensorFlow, Pandas dan sebagainya. Kemudian dia akan membaca dari volume ya. Volumenya adalah namanya workspace, workspace like scheme like volume. Oke, like scheme like volume. Ya, oke, seperti ini. Workspace like volume. Nah, pastikan ini dirubah petnya ya, petnya ya. Jadi membaca dari volume tadi. Ya, kemudian kita akan membuat namanya tadi Pandas UDF ya. Pandas UDF, kemudian di dalamnya kita akan membuat model function ya untuk predict predict image. Jadi gini, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa Databricks itu merupakan platform untuk sistem terdistribusi sehingga dia menggunakan tool Spark untuk melakukan operasi di atasnya karena Spark itu mampu melakukan operasi secara terdistribusi. Jadi kalau misal contohnya seperti ini mungkin saya coba ilustrasinya seperti ini ya gambarkan. Jadi misal ini adalah node gitu ya. Anggap aja node kebetulan memang kita node-nya satu gitu ya. Node-nya satu. Nah, misal node-nya lebih dari satu, di mana Spark ini akan men-split data gitu ya. Misal kita punya 1000 atau 100 gambar gitu ya, image gitu ya, image gitu ya. Oh, jelek banget. Taruh di bersihkan dulu 100, nah 100 image lah ya. Anggap aja 100 image gitu ya. .jpg. Nah, dia akan split ya, melakukan split. Misal ini itu tergantung dari Spark-nya ya. Jadi ada beberapa faktor yang eh, me- bagaimana sih membagiannya sekali batch itu berapa gitu ya. Anggap aja ini 50, ini 50, 50 gambar, 50 gambar. Kemudian di masing-masing node ini dia akan menginstal library tadi ya, seperti eh, seperti NumPy, Pandas dan sebagainya. Pandas ini digunakan untuk mengambil ini tadi. Ya, jadi ada 100 baris dia akan membuat sebuah pad gitu ya.
membuat pad sebanyak 100 baris, misal indeks ke nol, ke 2, ke 3 itu padnya kemana. Nah, jadi ini bentuknya data frame table ya. Jadi di masing-masing node ini yang pekerjanya dia akan mengambil padnya tadi ya. Jadi dia akan memprediksi pad yang pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya dan membalikan. Jadi istilahnya adalah apa ya, split ya, split. Jadi data itu di split kemudian di apply ya, apply atau ya apply perform gitu ya, melakukan operasi di sini dia menggunakan TensorFlow tadi. Di sini kita menggunakan TensorFlow. TensorFlow. Jadi TensorFlow-nya itu bekerja di masing-masing ini tadi nanti masing-masing node ya. Jadi karena yang yang bekerja adalah Spark-nya ini, Spark untuk bisa melakukan terdistribusi, kemudian masing-masing ini dikerjakan oleh library yang powerful seperti Pandas untuk membaca tabel ini dan menggunakan TensorFlow untuk melakukan memprediksi atau mengklasifikasi. Setelah itu kemudian dikembalikan combine. Combine. Setelah itu akan dikembalikan lagi ke sini ya. Ke sini konsep konsep ininya seperti ini ya, konsep high levelnya mungkin seperti ini ya, tapi tentu di dalam ini pasti kompleks banget ya. Seperti itu. Yaitu UDF ya. Oke, kemudian teman-teman juga bisa lihat di dalam kelas ini ada kelas lagi gitu ya. Artinya tidak satu gambar jadi tidak saat melakukan operasi prediksi itu tidak setiap gambar itu selalu ngeload ResNet gitu. Jadi per batch gitu pada akhirnya. Jadi per batch itu nanti ada berapa gambar. Jadi sekali baca, sekali panggil model ini dia akan memprediksi sekian gambar ya dengan memanggil fungsi ini. Kurang lebih seperti itu untuk optimasi. Jadi bukan bukan dev seperti ini ya nanti bukan function ini dev, salah satunya adalah dev classify gitu ya, classify gitu ya, satunya adalah dev predict gitu ya, ya bukan 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 setara gitu ya karena nanti akan lebih lambat ya. Jadi ada optimasi-optimasi yang eh, dilakukan agar operasinya berjalan lebih cepat. Nah, intinya kurang lebih skrip tadi seperti itu ya, teman-teman bisa nanti baca atau review atau pahami ya pelan-pelan. Ya ini operasi yang sederhana ya, baca dan sebagainya, image-nya jadi image to array, kemudian dipredik gitu ya, dan seterusnya. Nanti pada akhirnya yang di return adalah labelnya tadi, labelnya. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian dia disimpan di ini data frame prediction dan ditampilkan. Ya, kurang lebih skripnya kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa review ulang gitu ya kalau misalnya masih ada yang belum jelas. Oke, selanjutnya kita akan coba jalankan ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, skrip ini akan nanti memprediksi apakah file ini, gambar ini ya, gambar yang ini tadi, ya, gambar yang ini tadi. Ya. Oke, ya yang ini ya mungkin ya, yang lebih mudah. Gambar yang ini dan gambar yang satunya itu image apa sih sebenarnya? Gambar apa sih? Klasifikasi gambar ya namanya. Klasifikasi klasifikasi ya, klasifikasi gambar gitu ya. Apakah dia kucing atau anjing dan kelasnya ada 1.000 tadi, ada 1.000 objek di situ. Nah, ini ya, memang agak lambat. Oke, ya kita coba jalankan skripnya tadi ini. Oke, run. Oke, kita tunggu ya, skripnya panjang juga. Ya dulu dia mulai melakukan ini ya, melakukan instalasi ya. Ini instalasi macam-macam ya package di sini. Ya, karena memang ini prosesnya panjang ya. Jadi dia akan baca data, kemudian dia akan apa tuh namanya merubah gambar tadi menjadi array dan seterusnya dan seterusnya.
Dia juga harus manggil model, model ResNet tadi, kemudian untuk memprediksi. Jadi memang lebih lama ya, lebih lama kita lihat di sini sudah hampir 2 menit proses ininya ya, proses eksekusinya ya 2 menit ya kita tunggu mungkin. Oke, ini analisis selesai. Ya udah selesai ini ya, selama 2 menit ya. Oke. Jadi poinnya adalah kita menyimpan data-data non tabular gitu ya, atau apapun itu kita bisa langsung eksekusi tadi gitu. Jadi ah, dan tadi gitu ya dan tadi misal teman-teman kan bisa ditaruh seperti Google Drive gitu ya, kita bisa pakai cloud dan sebagainya ya, bisa juga seperti itu, tapi di platform ini ya, Lakehouse ini itu dia bisa melakukan banyak hal gitu ya, salah satunya adalah seperti tadi menyimpan berbagai sumber data dalam bentuk format apapun, kemudian memproses tadi secara distribusi distribusi jadi distribusi tadi itu yang ini tadi ya, jadi eh, kita bekerja nggak cuma di satu node gitu ya, tapi banyak node gitu ya, banyak node yang saling terhubung gitu ya. Jadi semakin banyak node, semakin banyak apa tuh namanya pembaginya gitu. Jadi misal kalau eh, saya ingin menyebarkan 1.000 undangan gitu ya, atau 10.000 undangan sendirian, itu akan lebih berat gitu ya. Saya bisa bantu tadi, walaupun saya punya armor gitu ya, misal di upgrade gitu ya, itunya ya apa powernya CPU-nya atau RAM-nya gitu ya, atau mungkin saya punya ditambah armor bisa lari cepat atau apa gitu ya, ya itu akan ada batasnya ya. Nah, pendekatan terdistribusi adalah membagi eh, data gitu ya ke dalam ke dalam node-node yang lain, mesin-mesin yang lain yang saling terhubung gitu ya, sistem terdistribusi. Jadi misal tadi 10.000 bisa dibagi-bagi gitu ya, undangannya bisa misal ini 2K gitu ya, ini 2K dan sebagainya, semuanya nanti setelah di split dia akan dikombin. Ya, tentu itu kompleks ya di belakang itu, tapi idenya seperti itu, terdistribusi. Jadi horizontal scaling, horizontal scaling. Oke, kalau sudah kita akan lihat, nah di sini dia udah menemukan ini ya. Jadi kalau kita print DF prediction itu ya nih, jadi pet ini disebut namanya Tiger Cat, Tiger Cat. Ya di ImageNet itu em, setahu saya nggak ada cat ya, tapi adanya Tiger Cat ya, Tiger Cat. Jadi catnya macam-macam, nanti ada cat apa, nah salah satu Tiger Cat ya, mungkin karena bentuknya seperti seperti tiger gitu ya, seperti harimau. Ya bagus ya prediksinya ya. Cuman kita nggak minta tampilkan ini ya, eh apa tuh namanya probabilitasnya gitu ya, probabilitas prediksi ini berapa persen ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya kira cukup ya. Tadi DF apa tuh itu namanya, DF prediction, F prediction. Oke, ya, ya DF prediction adalah yang tadi ini ya. Kalau kita print ya seperti ini. Display. Ya, jadi hasil prediksinya ini kita simpan di satu variabel gitu ya, satu variabel, sorry, di data frame gitu ya, data frame. Jadi pet ini pet ini ya kita udah tahu bahwa dia prediksinya ini ya, kita udah disimpan ya, udah disimpan dalam sebuah variabel. Jadi kita nggak butuh melakukan operasi ini lagi. Jadi kalau kita punya 100 ya, 100 itu nanti akan ada petnya dan prediksinya dan seterusnya. Oke, nah ini ya tadi ya. Jadi sudah disimpan di sini. Kita bisa simpan di mana gitu ya? Ke suatu table gitu ya. Jadi kita tahu bahwa hasil dari operasi klasifikasi ini bisa kesimpan ya. Kita tidak terlalu butuh gambar ini ada kotaknya atau apa gitu ya. Eh, Tidak perlu digambarnya ya, karena yang kita tahu ingin kita tahu adalah eh, gambar tadi itu berisi berisi image tadi itu berisi gambar apa.
Nah, itu mungkin ya, teman-teman bisa coba, bisa pakai video, audio, dan sebagainya. Ini paling sederhana adalah image ya, karena lebih lebih kecil ya ukurannya dan image-nya juga cuma kecil, cuma dua. Oke, itu. Jadi kita sudah mencoba menggunakan format unstructured data dan kita bisa melakukan operasi secara sekaligus di atasnya menggunakan ini ya AI ya AI deep learning ya deep learning part dari ya subset dari AI yang menggunakan ResNet sebagai pretrain eh, model ya eh, tujuannya untuk melakukan klasifikasi. Ya, jadi kita nggak ngelatih kalau mau ngelatih model ya kita bisa ngelatih di yang lain gitu ya di apa engine yang menggunakan GPU gitu agar lebih cepat. Yang modelnya kita cukup konsum aja di sini. Nah, kita juga bisa pakai aja gitu ya model yang sudah ada. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.